Hai bunda-bunda, apa kabar? Kita bikin lupis yuk. Ini adalah salah satu jajanan tradisional yang banyak sekali peminatnya, tetapi sudah sangat jarang dijumpai. Untuk mengobati rasa rindu kita pada jajanan tradisional, nggak ada salahnya kita coba buat lupis ini. Caranya gampang banget kok. Kita bikinnya nggak usah banyak-banyak ya, 10 biji aja. Nah, kita akan takar ketannya dengan sendok makan, kira-kira 13 sendok makan untuk membuat 10 buah lupis. Karena satu buah lupis itu isinya sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan beras ketan. Dan ini nanti kan berasnya kita rendam dulu ya. Jadi nanti beras ketannya akan mekar sehingga 13 sendok makan itu cukup untuk membuat kira-kira 10 buah lupis. Ya, langkah pertama, berasnya kita cuci sampai bersih, kemudian kita akan rendam beras ini selama 2 jam. Kita akan berikan beberapa tetes pasta pandan atau pewarna hijau supaya nanti lupisnya berwarna hijau. Kita beri beberapa tetes pasta pandan, lalu kita aduk dan kita biarkan selama 2 jam. Sambil menunggu tepung berasnya direndam, kita akan buat saus gulanya dulu ya. Gula merah dipotong kecil-kecil, ditambah dengan 1 helai daun pandan, kemudian ditambah dengan setengah gelas air. Kita buatnya sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini direbus sampai gula larut. Nah, setelah gula larut, kita tambahkan 1 sendok tepung maizena yang dilarutkan dengan 4 sendok makan air dingin. Aduk sampai mengental. Kalau nggak ada tepung maizena, bisa kok pakai tepung terigu ataupun tepung tapioka yang dicampurkan dengan air lalu dimasukkan ke dalam gula merahnya. Nah, ini adalah gula merah yang sudah mengental atau sausnya. Kemudian kita akan saring supaya bersih, lalu kita sisihkan. Oh ya, jangan lupa siapkan juga kelapa parut yang ditaburi sedikit garam sebagai pelengkap kita makan lupisnya nanti. Setelah ketan direndam dan ditiriskan, saatnya kita akan membungkus. Caranya seperti ini ya. Ya, daunnya dibentuk seperti ini, dilipat segitiga, kemudian lipat lagi ke atas 1 kali, tetap membentuk segitiga, lalu buka bagian lipatan tengahnya, membentuk corong, lalu kita isi dengan beras ketan. Kita isi sampai penuh sambil dipadatkan. Nah, kemudian bagian yang terbuka ini akan kita tutup dengan daun, dengan sisa daunnya ya, yang masih tersisa. Kita tekuk ke atas sambil ditarik-tarik atau dirapatkan ujung-ujungnya. Jangan sampai di ujung-ujungnya ada lubang yang terbuka. Nah, kemudian sisa daunnya dilipat kembali, tetap membentuk segitiga sampai daunnya habis, tidak tersisa. Nah, kemudian setelah itu kita akan semat dengan menggunakan tusuk gigi. Sangat mudah kan? Semua pasti bisa. Oke, supaya jelas kita akan ulangi sekali lagi bagaimana cara melipatnya tadi. Kita ambil daun, kita lipat segitiga seperti ini, lipat lagi ke atas, kemudian tekan-tekan supaya daunnya terbentuk segitiga, lalu buka bagian tengahnya atau bagian lipatannya, membentuk corong, lalu kita isi dengan beras ketan. Isi sampai penuh, sambil dipadatkan. Lalu tutup dengan sisa daun yang ada. Ya, dilipat ke atas, dipadatkan dan agak ditarik supaya tidak ada lubang yang terbuka, supaya nanti hasilnya itu cantik, tidak benyek. Nah, seperti ini ya, sangat mudah, semua pasti bisa. Semat dengan tusuk gigi.
Selesai. Kerjakan sampai semuanya habis ya. Kemudian kita siapkan air panas atau air mendidih, lalu masukkan bungkusan-bungkusan lupis tadi. Kemudian kita masukkan juga beberapa tetes pasta pandan. Kemudian rebus selama 10 menit, dihitung dari sejak airnya mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya. Nah, tutup lagi, biarkan sampai 10 menit terebus. Setelah direbus selama 10 menit, kita matikan kompornya, lalu kita tutup rapat. Dalam keadaan kompor dimatikan, ini akan kita biarkan selama kira-kira 30 menit ya. Tutup rapat dalam keadaan kompor mati. Jangan dibuka-buka ya. Setelah kita diamkan selama 30 menit, kita rebus lagi ya sampai mendidih seperti ini selama 10 menit lagi, sama seperti tadi ya. Dan setelah mendidih selama 10 menit, kita matikan lagi kompornya, lalu kita biarkan tertutup rapat dalam keadaan kompor mati selama kira-kira 1 jam. Dan ini sudah jadi ya, kita sudah tiriskan, kemudian ini juga sudah dingin. Ini adalah hasilnya. Nah, sangat cantik ya hasilnya. Isinya padat, teksturnya kenyal, kemudian warnanya cantik, hijau ya. Dan tidak benyek karena tadi kita membungkusnya dengan sangat rapat sehingga tidak ada air yang masuk. Jangan lupa siapkan juga kelapa parut yang ditaburi dengan sedikit garam supaya terasa gurih untuk pelengkap makan kue lupis ini. Tidak lupa saus gulanya yang tadi sudah kita siapkan ya. Di masa pandemi seperti ini, ibu-ibu harus kreatif untuk membuat jajanan-jajanan atau makanan-makanan untuk anggota keluarga kita di rumah. Silakan dicek juga aneka resep cemilan, jajanan, dan juga masakan di video-video saya yang lain ya. Dan ini kita akan tambahkan saus gulanya. Rasanya manis, gurih, dan kenyal. Dan ini sangat cocok dinikmati bersama keluarga tercinta. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga ibu-ibu mendapatkan ide-ide baru ataupun inspirasi untuk membuat masakan-masakan bagi keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke, selamat mencoba.